Halo semuanya, ini mungkin tutorial pertama ya yang berhubungan dengan bagaimana kita nanti akan menganalisis data spektrum sinar inframerah atau MIR dengan menggunakan software Unscramble X. Nah, jadi software ini sebenarnya sangat powerful ya, terutama untuk menganalisis data spektrum sinar inframerah. Dari beberapa software yang pernah kami coba gitu, software Unscramble X ini lebih powerful dan lebih mudah digunakan untuk menganalisis data spektrum NIR untuk keperluan analisis, misalnya seperti prediksi atau klasifikasi. Nah, cuman untuk memulai Unscrambler ini, bagaimana cara mudahnya itu akan kita bagi dalam beberapa bagian gitu. Dan paling pertama itu kita mencoba akan membahas bagaimana kita mengimport data gitu spektrum yang dihasilkan dari alat instrumen NIR yang nanti akan muncul di Excel gitu. Kemudian kita import data Excel ini, contohnya seperti ini ya. Ini ada contoh data spektrum dari sampel 1 sampai dengan 110 kurang lebih, dan ini panjang lubang diambil berupa absorban yang diambil dari panjang lubang 1000 sampai dengan 2500 meter. Kemudian kita juga di sini ada data kadar air, kemudian fat content atau kadar lemak, dan fermentation level. Ini merupakan data spektrum yang diambil untuk sampel intake cocoa bean ya, atau biji kakao dari 110 data. Nah, langsung saja kita akan coba import data spektrum ini ke Unscrambler. Di sini asumsinya kita semua sudah punya software ini ya, jadi yang baik yang free trial maupun yang license gitu. Nah, kita import data pertama kali itu dengan cara ini, import data dari Excel. Kemudian kita panggil data yang berhubungan dengan data yang kita punya itu, contohnya di sini dataset 1. Kemudian ini saya langsung okekan saja ya, karena data itu sudah terisi di sini. Kita bisa pastikan bahwa datanya di sini ada 110. Kemudian panjang gelombangnya dimulai dari 1000 sampai dengan 2500 meter, dan diakhiri dengan 3 parameter pengukuran yang dilakukan di laboratorium yang kita punya untuk membangun model nanti. Ini langsung okekan saja, dan kita akan punya data seperti ini, seperti yang halnya seperti persis seperti yang kita punya di Excel ini. Nah, hal yang pertama itu penting kita mendefine range, itu adalah gunanya supaya memudahkan kita memisahkan mana variabel bebas atau variabel X-nya gitu, dan variabel perikatnya yang nanti akan digunakan untuk membangun model. Nah, untuk membuat define range, caranya kita klik di sini. Kemudian di sini ada tombol ini ya. Untuk mengaktifkan define range ini, kita harus klik tadi seperti ini ya tadi. Ini, kemudian kita klik ini define range. Nah, di sini untuk row-nya kita bisa membagi, misalkan Anda punya data yang 110 tadi itu mau kita bagi menjadi data calibration dan validation ya. Jadi kita kadang bisa memisahkan mana data yang merupakan data kalibrasi gitu yang untuk nanti membangun modelnya, dan mana nanti yang merupakan data validasi. Anggap saja misalnya ini dari 1 sampai dengan ya let's say 80 gitu ya. Misalkan ini untuk data kalibrasinya. Kemudian untuk validationnya, nah itu nanti kita akan pakai data berarti sisanya ya 81 sampai dengan 110. Atau Anda juga bisa langsung blok dari sini sebenarnya. Nah, ini udah terblok otomatis karena memang kita sudah mendefine row mana yang akan kita jadikan sebagai data validasi. Di sini sudah diblok 81 sampai dengan 110. Create. Kemudian yang untuk column setnya itu kita akan memisahkan mana yang variabel X, misalnya ini kan variabel X itu dimulai dari 1000 sini ya sampai dengan 1557 ini ya, berarti ini seperti ini, dan ini merupakan nilai atau ya variabel X nya lah kita anggap. Oke, kemudian ini
Nah, untuk yang fermentasi level ini dia berupa data kualitatif ya. Jadi yang ini mungkin nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Yang kita akan coba define dulu adalah data yang untuk khusus kuantitatif atau data yang berupa angka seperti ini akan kita gunakan nanti modelnya itu untuk memprediksi kadar air dan kadar lemak. Yang untuk yang ini model kualitatif nanti bisa digunakan untuk klasifikasi ya, klasifikasi misalnya pakai linear discriminant analysis atau partial square discriminant analysis dan sebagainya. Nah, kita buat di sini sekarang yang Y kualitatifnya itu yang quality attribute ya. Y untuk kualitatifnya itu berupa dia misalnya kita bisa gabung moisture dengan fat content sekaligus gitu, fat content, atau Anda bisa juga satu-satu ya membuatnya. Tapi kalau saran saya Anda bisa langsung blok aja dua-duanya gitu supaya nanti ketika kita membangun model prediksi moisture content dan fat content itu tidak kalau misalnya dipisah gitu antara moisture content sendiri, fat content sendiri, itu nanti ketika membangun model itu harus berulang gitu. Misalnya PLS atau PCR itu kita lakukan analisis moisture content untuk ada fat content itu terpisah. Tapi kalau dengan seperti ini, Y dalam kurung misalnya moisture content dan fat content itu kita bisa langsung analisis dalam secara simultan gitu ya, satu kali analisis. Saya tekan OK di sini dan ini dia sudah terbentuk dipisah gitu ya antara yang data kalibrasi contohnya ini akan sampai dengan 80 ujungnya bawahnya, dan untuk validasi itu dimulai dari 81 sama sampelnya sampai dengan 110. Nah, jadi totalnya ada 30 data untuk validasi. Jadi kita bisa seperti ini. Dan untuk ininya kita pastikan bahwa yang X itu merupakan nilai absorban atau diffuser reflektan dari panjang gelombang 1000 sampai dengan 2500 tanpa terlihat lagi ada data Y di sini ya, karena sudah kita pisahkan seperti ini. Dan untuk Y-nya kita akan lihat seperti ini. Jadi data moisture content dan fat content itu sudah terpisah seperti ini ya. Maksudnya terpisah dengan yang data spektrumnya. Nah, gunanya itu supaya nanti kita memudahkan proses analisis data ke depannya ya. Nah, itu contohnya. Misalnya kalau kita mau lihat dulu deskriptif statistiknya lah dari aktual measurement dari moisture content dan fat content ini, kita bisa langsung di sini melakukan analisis deskriptif statistik ini contohnya. Nah, di sini sudah langsung dia diarahkan bahwa yang akan nanti kita lakukan data untuk deskriptif statistiknya itu adalah merupakan data ini. Nah, kalau tidak di define range itu akan hanya tersedia all in aja tanpa ada X dengan Y yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian ini juga bisa langsung terpisah antara validation dan validation, bisa kita pilih tanpa harus memisahkannya ketika kita akan melakukan analisis. Kalau misalnya kita tidak define range, ketika nanti Anda lakukan deskripsi statistik atau analisis PCR atau analisis partial square, itu pasti dia akan meminta kembali data mana yang akan dilakukan analisisnya. Kemudian pada row dan kolomnya juga harus kita tentukan. Contohnya kayak gini ya, misalnya anggap saja kita ini belum melakukan define range. Ketika Anda lakukan partial square misalnya, sebenarnya ini nanti ada topik bahasan khusus ya, tapi ini tidak sekilas saja untuk menjelaskan pentingnya define range ketika Anda akan mengolah data NIR. Nah, kalau Anda tidak melakukan define range, ini pasti akan muncul all, dan ini juga akan muncul all seperti ini. Nah, Anda harus mendefine di sini. Ketika misalnya Anda belum melakukan define range, itu Anda harus mendefine di sini. Karena ini pasti akan all, di sini juga all. Yang dua option ini tidak akan tersedia kalau Anda belum melakukan define range sebelumnya. Cuma karena kita sudah melakukan define range sebelumnya, maka option X dan Y ini yang sudah kita define sebelumnya itu akan langsung otomatis muncul di dalam combo box ini ya. Nah, tapi kalau seandainya belum, itu pasti akan munculnya seperti ini, all dan all. Prediktornya sedangkan Anda tahu sendiri
bahwa prediktor itu adalah merupakan nilai independent variable ya, atau nilai X dari data yang akan kita gunakan untuk membangun model. Sedangkan respon itu adalah merupakan nilai Y-nya ya, nilai Y atau nilai yang akan kita prediksinya. Kalau Anda belum define, dia pasti akan muncul seperti ini ya, all. Jadi kita harus mendefine otomatis. Nah, kita harus mendefine di sini. Kalau seandainya ini belum kita define ya, anggap saja ini kosong ya, ini kan karena sudah kita define sebelumnya. Jadi Anda harus mendefine berulang gitu ketika Anda membangun model kalau seandainya Anda belum melakukan define range di awal. Itulah gunanya pentingnya ketika Anda melakukan define range. Nah, kemudian juga untuk deskriptif statistik lagi, misalnya ketika Anda mau tahu deskriptif statistik dari pengukuran Anda itu di lab seperti apa gitu kan, biasanya ketika Anda membuat paper gitu, kadang kita tampilkan juga deskriptif statistik dari kadar bahan yang akan kita modelkan ya, misalnya kayak kadar air dan kadar lemak di sini, berapa rata-ratanya, berapa nilai maksimum dan atau minimumnya, dan juga standar deviasi dari pengukurannya itu berapa. Nah, contohnya biasanya kita pisahkan yang untuk kalibrasi ini, deskripsi statistiknya biasanya saya tidak hitung ini supaya, karena yang saya butuh itu adalah nilai ininya ya, nilai tabelnya gitu. Nah, ini deskriptif statistik ini bisa kita rename supaya tidak nanti tertukar dengan yang lain, karena kalau tidak Anda rename itu nanti ketika Anda lakukan analisis deskriptif ulang itu akan membuat dengan judul yang sama dengan deskriptif statistik dan statistik itu. Ini kita anggap aja deskriptif untuk data kalibrasi ya, kal kita anggap aja seperti itu. Nah, yang kita butuh itu sebenarnya kan data ininya nih. Nah, ini dia data tabel ini. Dan data tabel ini dia terdiri dari dua parameter Y yang sudah kita define tadi. Kemudian ini adalah nilai-nilai atau parameter statistik yang mungkin dibutuhkan ketika nanti Anda menampilkannya di paper ya. Dan ini bisa Anda langsung copy seperti ini, kita blok, dan copy with header, dan Anda bisa paste itu langsung di Excel misalnya, seperti untuk merapikannya ya, misalnya supaya dia lebih rapi gitu. Anda bisa copy seperti ini dan paste seperti ini. Nah, itu ininya ya, kegunaannya ketika Anda mau define rank. Oke, saya kira sampai sini dulu ya. Mungkin kita akan sambung nanti di part 2 itu dengan data yang sama untuk proses analisis data NIR selanjutnya, yang nanti mengikuti misalnya partial least square, principal component analysis, principal component regression, dan sebagainya. Mungkin untuk part 1 ini saya cukupkan